Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa KJ TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya di acara Kilau Ramadan, yang mana tema kali ini berkaitan dengan Ramadan sebagai tarbiyah menuju pribadi yang baik. Pribadi yang baik ini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan soleh. Jadi orang yang baik adalah orang yang soleh. Dalam literatur keislaman, soleh itu diartikan sebagai al-qaim bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang mendirikan, melaksanakan hak dan kewajibannya kepada Allah dan juga melaksanakan hak dan kewajibannya kepada manusia. Jadi dua syarat ini menjadi keniscayaan kepada seseorang apabila dia dikatakan sebagai orang yang soleh. Baik kepada Allah, juga baik kepada manusia. Maka kalau hanya salah satunya, itu belum tentu masuk kepada orang yang soleh. Orang yang beramal soleh didasari dengan keimanan, itu akan mampu menyadari akan hak dan kewajiban kepada Allah, hak dan kewajiban kepada manusia. Ada orang yang mohon maaf sholatnya bagus, kemudian ibadah-ibadah yang lain semua tidak pernah bolong. Tapi terhadap tetangga dan keluarganya tidak baik. Tetap memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu berarti bukan orang soleh. Karena dua syarat orang soleh belum terpenuhi. Ada yang Masya Allah ke tetangganya sangat baik. Ada yang sakit dibantu. Ada yang tidak punya biaya dibiayai. Baik kepada tetangga. Ada pembangunan jalan dia bantu. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa, dan tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka juga dia tidak baik. Kenapa? Karena dua syarat menjadi orang soleh tidak terpenuhi. Makanya beriman dengan menjalankan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada antara sesama itu menjadi syarat mutlak untuk bisa menjadi diri pribadi yang utama atau diri pribadi yang soleh. Dan ini sesuai dengan firman Allah, walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum, niscaya kami masukkan mereka fis solihin, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Di dalam bulan Ramadan, dengan amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita dihantarkan dengan amalan-amalan yang dilakukan itu mencapai hubungan yang baik di hadapan Allah, juga hubungan yang lebih baik di hadapan manusia. Jadi amalan-amalan Ramadan ini mengantarkan kepada kita hubungan vertikal semakin baik, hubungan horizontal dengan masyarakat juga semakin baik. Saya ambil contoh dalam 3 hal. Ternyata dalam amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, itu ternyata sekaligus di dalamnya mengandungi pesan-pesan moral atau nilai-nilai kemasyarakatan yang kita kalau laksanakan, kita aplikasikan, kita tidak hanya bertambah baik di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia, masyarakat kita.
Contoh misalkan puasa, ada tarawih, ada tadarus. Di mana ini merupakan 3 hal yang kata ulama Ramadan itu menjadi mulia karena 3 hal ini. Pertama adalah as-siyam, al-qiyam, Al-Quran. Pertama adalah as-siyam. Saya ingin mencontohkan bahwa dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu ternyata ada unsur-unsur nilai sosial yang kalau kita terapkan kita akan mencapai kedua tadi. Hubungan Allah baik, hubungan kemanusiaan juga baik. Pertama adalah puasa. Puasa itu merupakan ibadah bagi kita yang bahkan kalau kita dasari dengan imanan wahtisaban, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah termasuk diampuni dosa-dosa kita. Namun di balik itu semua ada juga pesan moral yang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita akan menjadi semakin baik hubungan dengan masyarakat. Apa pesan moralnya? Dengan rasa lapar yang kita alami menumbuhkan sifat dan sikap empati kepada kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan dan membantu apa yang mereka ingin bantu. Sehingga satu sama lain baik yang memberi ataupun yang menerima tercipta kerukunan yang sempurna. Itu yang pertama. Dan masih banyak nilai-nilai sosial lagi. Yang kedua adalah ada al-qiyam, tarawih. Tarawih suatu ibadah yang memang spesial di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Yang kalau kita lakukan Masya Allah dengan imanan wahtisaban, kita juga akan mendapatkan banyak kebaikan termasuk diampuni dosa kita. Tapi di dalam tarawih itu ada juga nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial yang kalau kita dalami, kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari akan bertambah baik hubungan kita dengan masyarakat. Paling tidak dari banyak nilai-nilai sosial yang dapat kita baca, pertama adalah adanya guyub rukun dalam satu tujuan, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika tarawih, semua datang, laki perempuan, tua ataupun muda. Tujuannya satu, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pesan moralnya adalah dalam kehidupan kita, kita berhak membantu dan dibantu. Kita juga berhak memberi dan menerima. Dan itu tidak terbatas kepada siapapun. Maka kalau kita praktekkan, seandainya ada orang yang sakit di sebelah rumah kita, maka kita berhak untuk membantu, mengobati, memberikan biaya, dan tetangga kita juga berhak menerima bantuan kita. Dan ini tidak hanya fokus kepada satu orang, tapi semua masyarakat dianjurkan untuk semua, sebagaimana tarawih tadi, gotong royong untuk satu tujuan, kesembuhan dia. Ini satu pelajaran yang luar biasa yang kalau kita tanamkan rasa gotong royong dalam satu tujuan mencapai satu kebaikan, itu sangat luar biasa. Hanya saja gotong royong saat ini sudah mulai hilang. Mungkin dengan kita memulai kembali memahami, insya Allah. Yang kedua adalah gotong royong, ada silaturahmi dalam tarawih. Mungkin hari kedua, ketiga sampai kelima ternyata ada yang tidak hadir. Maka ada yang bertanya, kemana sih dia? Merantau. Apa yang kita semoga menjadi sukses? Ada doa. Kemana yang satu tidak hadir? Sakit. Semoga diberi kesembuhan. Maka ada doa. Maka dalam tarawih nilai sosialnya adalah saling bertanya kabar dan saling mendoakan satu sama lain. Yang itu kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah sangat membantu membangun keharmonisan hubungan sosial kita. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran, membaca Al-Quran kalam Allah, kita baca satu huruf mendapatkan pahala. Apalagi kita sampai khatam. Dalam bulan Ramadan ada kebiasaan tadarus, yaitu bagaimana saling belajar membaca Al-Quran dengan benar. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Dan yang mendengarkan meneliti, jikalau ada yang salah dibenarkan, maka yang membaca
membenarkan bacaan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terima pembetulan dari temannya yang nyimak dengan senang hati dan dia berharap bacaannya benar mendapatkan pahala. Nilai sosialnya adalah sebetulnya dalam kehidupan kita. Kalau kita terapkan nilai model-model tadarus tadi, tentunya semua orang ingin mendapatkan hidup yang sempurna. Maka seharusnya bagaimana? Kita seharusnya membuka diri atas peringatan, bimbingan orang lain atas kesalahan kita. Dan kita senang hati untuk merubah kesalahan itu. Lah masalahnya sekarang kita pengen sempurna. Tapi ketika dikasih bimbingan, nasihat, malah yang kasih nasihat, yang ngasih pembenaran, itu malah yang disalahkan. Sok tahu, anak baru bau kencur dan lain sebagainya. Maka sebetulnya nilai dalam tadarus itu sangat luar biasa kalau dipraktekkan. Ingin menjadi yang terbaik, maka kemudian terimalah nasihat dari orang lain kebenaran dan juga kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Dan tentunya dengan senang hati merubahnya. Ini yang masuk kepada firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka saling menyampaikan kebenaran dan tentunya kebenaran itu bisa kita lakukan dengan dasar kesabaran. Maka melalui bulan Ramadan ini amalan-amalan yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah mengantarkan kepada kita hubungan yang baik dengan Allah semakin meningkat, dengan manusia semakin harmonis. Maka harapannya materi yang disampaikan ini akan menjadikan inspirasi kepada kita untuk menjadikan diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Al-Fakir Muhammad Rafi'i Baidawi mohon undur diri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala acara Kilau Ramadan ini akan memberikan banyak manfaat kepada pemirsanya dimanapun Anda berada di masa sekarang dan masa yang akan datang. Akhirnya dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.